Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari public goods atau barang publik. Bagaimana barang publik itu disediakan, seberapa optimalnya disediakan, siapa yang menyediakan, apakah private sektor atau public sektor. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Contoh pertama dari public goods ini adalah pembuangan sampah ya. Jadi kebanyakan orang nggak mau bayar untuk buang sampah. Kenapa? Karena pasti mereka mengharapkan orang lain yang membayar sampah itu tadi. Nah, ini merupakan salah satu masalah klasik dari free rider ya. Free rider itu artinya ada orang yang nggak mau bayar, mengharapkan orang lain untuk membayarnya. Nah, ini kuat-kuatan. Karena ada orang yang nggak mau lingkungannya itu ada sampah atau kotor karena bau dan nggak sehat dan seterusnya, maka dia mau bayar. Sedangkan yang lain, dia bisa menghindari untuk membayarnya. Nah, ini barang-barang yang punya masalah dengan free rider ini biasanya dikenal dengan nama public goods ya, atau barang publik. Apa itu barang publik? Barang publik yang murni ya, atau pure public goods itu adalah barang yang non-rival dan non-excludable. Ya, secara sempurna ya, jadi non-rival dan non-excludable. Apa itu non-rival? Rival itu persaingan ya. Jadi ketika orang lain, seseorang itu sudah mengkonsumsi suatu barang, maka orang lain ini tidak kehilangan kesempatan untuk konsumsi ya, atau tidak mempengaruhi konsumsi dari orang lain. Jadi bisa dikonsumsi secara bersama-sama, itulah gampangnya ya. Kemudian kalau non-excludable, itu setiap orang atau orang itu tidak bisa dihalangi untuk mengkonsumsi barang tersebut. Tidak bisa di-excludekan ya, tidak bisa dikecualikan. Jadi non-rival dan non-excludable. Tidak bisa dikecualikan, non-excludable, dan non-rival itu artinya bisa dikonsumsi secara bersama-sama ya gampangnya. Sedangkan public goods yang tidak murni, nah ini dia non-rival dan non-excludable, tapi dia nggak sepenuhnya ya. Nah, ini kita akan bahas berikutnya. Ini adalah definisi dari public goods ya, yang pure dan impure. Ini terbagi menjadi dua hal ya, non-rival dan non-excludable. Jadi yang kolom itu menunjukkan rival dan non-rival, yang baris menunjukkan excludable dan non-excludable. Excludable dan non-excludable. Di kiri atas, kotak yang kiri atas itu excludable dan rival. Jadi konsumsi satu orang membuat barang itu tidak dikonsumsi oleh orang lain dan bisa dikecualikan. Contohnya ya mobil ya. Mobil kalau dipakai satu orang, orang lain nggak bisa pakai ya. Apel, buah, atau makanan, dan seterusnya. Tapi ada juga barang yang excludable tapi non-rival di yang kanan atas ya. Ini artinya orang bisa dikecualikan untuk mengkonsumsi, tapi konsumsinya bisa secara bersama-sama ya. Konsumsi satu orang tidak mengurangi kesempatan konsumsi dari orang yang lain. Contohnya pantai ya. Pantai itu bisa dipagari, orang lain nggak bisa masuk. Yang masuk harus bayar. Tapi banyak orang bisa duduk di pantai itu ya. Satu orang saya konsumsi, orang lain masih bisa konsumsi menikmati pantai sama-sama. Atau siaran televisi. Atau bioskop. Ya semuanya masih dalam satu batas ya. Ini excludable dan non-rival bisa dikecualikan tapi bisa dikonsumsi secara bersama-sama. Ini disebut dengan collective good atau club goods ya. Nah, yang kiri bawah itu adalah non-excludable tapi rival. Jadi, barang ini kalau udah dikonsumsi satu orang tidak bisa dikonsumsi orang lain, tapi tidak bisa dikecualikan. Ya, seperti misalkan ikan ya. Ikan itu kan, ya kalau ikannya sudah diambil, orang lain nggak bisa ngambil. Tapi karena ikannya ada di laut atau di sungai, nggak bisa dikecualikan dia kecuali dalam batas tertentu ya, pada umumnya ya. Nah, ini adalah disebut dengan barang common ya, atau common goods ya, atau common pool resource. Ini sifatnya non-excludable, tidak bisa dikecualikan, tapi rival ya. Jadi kalau sudah dikonsumsi orang, tidak bisa dikonsumsi orang lain. Contohnya lain itu ada air ya, air di sumur di suatu tempat ya. Kalau sudah diambil orang lain ya nggak bisa ngambil, tapi nggak bisa dikecualikan karena itu di tempat yang umum. Yang terakhir, ini kanan bawah, ini adalah non-excludable dan non-rival ya. Tidak bisa dikecualikan dan juga tidak bisa atau tidak mengurangi
peluang orang lain untuk konsumsi. Ini yang disebutkan public goods. Contohnya apa nih? Kalau di sini contohnya siaran TV ya, siaran TV, mercusuar gitu kan ya. Dan ini ya, apa namanya, keamanan ya. Keamanan itu kalau aman ya sudah aman semuanya ya, non-rival. Dan juga non-excludable, tidak bisa dikecualikan kamu aman, yang lain nggak aman, itu nggak bisa. Itu adalah public goods ya, yang pure ya, yang kanan bawah, yang not pure ya, yang selainnya itu ya. Kalau yang excludable dan rival itu adalah barang private. Jadi pembagiannya ada 4 ya, excludable dan rival. Jadi ada yang excludable dan rival itu barang private, ya es krim dan seterusnya. Kemudian ada yang excludable tapi non-rival seperti toll goods ya, itu TV, itu TV yang kabel maksudnya ya, siaran TV yang TV kabel, kalau nggak bayar nggak bisa nonton TV-nya. Kemudian tidak excludable, non-excludable, dan rival itu adalah common goods ya, seperti ikan di laut atau ya jalan yang macet ya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah public goods, ini yang non excludable dan non-rival, itu ya pertunjukan kembang api, TV, tapi TV yang ini ya, yang TV, siaran TV yang pakai ini ya, yang digital, yang ini ya, yang umum itu ya, siaran TV umum, bukan TV kabel. Jadi kita melihat public goods itu dalam sisi sifatnya ya, bukan dari jenis barangnya. Kadang suatu jenis barang itu bisa berubah-ubah sifatnya, seperti jalan ya. Jalan itu kalau ada jalan tol di daerah yang sepi di desa, itu rivalnya 0 ya, non-rival. Tapi excludable karena dia toll road, ya kan, jalan tol di daerah yang sepi. Tapi kalau misalkan itu adalah jalan, sama-sama jalan, tapi ini jalannya ada di ini ya, di kota, apalagi di jam yang sibuk, itu rivalnya pasti tinggi ya, jadi kanan bawah dia, rush hour itu, tapi non-excludable, nggak bisa dilarang. Ya kecuali kita ya ada ganjil genap, ada ya macam-macam yang peraturannya. Tapi nggak bisa dilarang pada prinsipnya. Kemudian ada juga jalan ini ya, jalan desa ya, jalan desa ini atau di daerah ya, itu yang bebas biasanya itu nggak rival, tapi juga nggak bisa di excludable-kan ya, itu jalan di jalan antar kota, antar provinsi sepertinya kalau di kita ya. Kemudian jalan di kota tadi, itu kalau ini bisa berbeda ya. Kalau jalan di kota pagi hari, misalkan jam 3 pagi, itu non-rival beneran. Jam 5 sudah ada rival sedikit. Tapi kalau udah jam 7, wah itu macet setengah mati, itu namanya rivalnya tinggi ya. Jadi non-excludable, tapi rivalitasnya bisa berbeda-beda. Nah, gitu kira-kira. Jadi sifatnya bisa berubah, sangat tergantung dari kondisi dari barang tersebut ya. Bagaimana dengan penyediaan barang publik ini? Bagaimana dengan penyediaannya? Apakah optimal atau tidak? Nah, kalau melihat sifatnya tadi yang non-excludable, maka orang tidak bisa dipaksa untuk bayar. Maka pasar biasanya tidak bisa menyediakan dalam jumlah yang tepat ya. Ya karena orang nggak mau bayar, ya siapa yang nggak ada yang mau produksi juga kan ya. Sehingga ada bedanya antara penyediaan barang private dengan barang publik. Nah, kita lihat misalkan ya, contohnya kalau barang private itu es krim ya. Nah, bagaimana penentuan dari barang private ya, di pasar barang private, itu jumlah barang yang disediakan itu tergantung dari supply dan demand. Optimal condition dari demand itu adalah ya tadi ya, seperti kita belajar di pekan-pekan sebelumnya ya, dari kurva indifference dan budget line ya, ada namanya marginal rate of substitution dari dua barang ya, misalkan ada es krim, ada cookies ya kan ya, ada dua orang, nah ini akan membentuk harga atau kurva demand dari barang tersebut. Sedangkan dari sisi supply, equilibrium atau optimalnya itu akan tercipta ketika marginal cost-nya itu sama dengan harga. Marginal cost dari es krim misalnya sama dengan harga dari es krim. Sehingga equilibriumnya marginal rate of substitution itu sama dengan marginal cost ya. Atau ya cost demand sama dengan cost ya.
Atau kalau kita secara total, secara pasar, misalkan pasarnya terdiri hanya dari dua orang, misalkan ini ada Ben dan Jerry, maka marginal cost ini sama dengan marginal benefit dari Ben dan Jerry. Atau kalau dalam gambar kita lihat berikut ini. Market dari private goods, atau contohnya di sini adalah es krim ya, dari Ben dan Jerry. Misalkan marketnya hanya terdiri dari dua orang. Ini ada kurva demand dari Ben, kurva demand dari Jerry, dan market demand ya. Ben ini dia kurva demandnya membentuk kurva seperti ini, sehingga pada saat harganya $2, maka dia minta 2 es krim. Tapi Jerry pada saat harga $2, dia minta hanya 1 es krim. Sehingga total market dalam ini ya, demandnya ketika harga $2, maka karena Ben minta 2 es krim, Jerry minta 1 es krim, maka di pasar demandnya adalah 3 es krim ya. Jadi penjumlahan horizontal dari kurvanya Ben dan kurvanya Jerry. Ini adalah demand market. Kurva supply dari market ya sama dengan social marginal cost ya, yang merah ini, sehingga equilibriumnya ada di titik C. Nah ini sehingga es krim yang diproduksi pada market atau private goods market ini adalah pada titik 3 dengan harga 2. Bagaimana dengan optimal provision dari public goods ya? Berapa barang publik yang harus disediakan secara optimal? Jadi kita ingat bahwa konsumsi dari seseorang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk konsumsi, sehingga yang terjadi sosial efisiensinya adalah ini harus dijumlah antara dua orang ini ya, marginal cost-nya ini sama dengan jumlah dari marginal of substitution dari keduanya, jadi bukan dari masing-masing. Kalau yang private goods tadi, marginal cost itu adalah sama dengan masing-masing marginal rate of substitution, tapi kalau ini public goods, marginal cost ini sama dengan jumlah dari marginal rate of substitution dari kedua orang ini atau dari pasar. Nah, jadi rumusnya tadi ya, marginal rate of substitution dijumlah itu sama dengan marginal cost. Kenapa? Karena konsumsinya tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk konsumsi. Misal barang publik ini berupa misil ya, atau keamanan lah anggapannya gitu ya. Ben dan Jerry punya selera berbeda terhadap misil ini ya, senjata atau misil. Pada saat kuantitas misilnya itu 1, Ben bersedia bayar $2. Kalau Jerry bersedia bayar $4. Sedangkan pada saat misilnya 5, kalau diproduksi 5, Ben itu hanya mau bayar 1, sedangkan Jerry mau bayar 2. Nah, kurva demand-nya ini akan disusun dengan menjumlahkan secara vertikal dari Ben dan Jerry tadi. Jadi ketika 1 misil, karena Ben berani bayar 2, Jerry berani bayar 4, maka berani total dari willingness to pay dari kedua orang ini atau dari pasar adalah 6. Sehingga kurva demand-nya adalah pada saat 1 ini 6. Sedangkan pada saat 5 misil, maka karena Ben 1, Jerry 2, maka willingness to pay total dari pasar adalah 3, sehingga kurva demand-nya seperti itu ya, yang garis biru tadi. Marginal cost-nya atau kurva supply-nya, social marginal cost ya, yang titik merah, sehingga secara optimal misil yang harus dibuat itu adalah 5 misil dengan harga 3 ya. Jadi ada perbedaan ya, kalau yang barang private itu penjumlahannya horizontal, kalau barang publik penjumlahannya vertikal. Yang terjadi adalah jika public goods ini disediakan oleh private sector, maka yang terjadi adalah kurang ya, atau under provision. Kenapa? Pasar ini tidak bisa menyediakan barang publik ini pada jumlah yang efisien atau equilibrium tadi karena ada masalah free rider. Ketika ada orang lain yang sudah bayar, maka dia nggak mau bayar. Kenapa? Karena konsumsinya bisa sama-sama ya. Nah, kalau sudah ada yang bayar, maka dia bisa ikutan nebeng ya konsumsinya ya. Nah, ini disebut dengan free rider problem.
Ini adalah contoh dari masalah penyediaan barang publik. Contohnya ini disebut dengan ini ya, prisoner's dilemma ya, untuk yang masalah yang ini. Jadi, untuk membersihkan jalan atau lingkungan, seseorang dan tetangganya, misalkan hanya ada 2 orang di lingkungan itu ya, mereka bisa membayar $4 ya, atau 4 pounds untuk membersihkan daerah situ ya. Masing-masing bisa membayar 4. Kemudian nilai dari jalan yang bersih atau lingkungan yang bersih itu adalah $3 atau 3 pound sterling. Jadi bisa salah satu bayar $4 atau dua-duanya bayar, masing-masing bayar $4, atau tidak ada yang bayar $0 ya kan. Manfaatnya itu adalah kalau jalan bersih itu nilainya $3, kalau yang nggak bersih ya nilainya 0. Maka apa yang terjadi nih? Maksimal atau benefit maksimal itu diperoleh bagi seseorang kalau orang yang lain yang bayar ya. Gitu ya. Maka yang terjadi misalkan saya bayar dan tetangga saya bayar, maka masing-masing akan rugi 1 ya. Kenapa? Karena saya $4, nilai yang saya terima itu adalah $3. Tetangga saya dia bayar $4, nilai yang diterima adalah $3. Jadi masing-masing rugi $1 itu, atau minus 1 minus 1. Total keseluruhan minus 2. Kemudian jika saya bayar, tetangga saya nggak bayar, di yang kanan atas ya, maka yang terjadi saya rugi 1 karena saya bayarnya 4, menerima manfaatnya 3. Sedangkan tetangga saya, dia nggak bayar 0, menerima manfaat 3. Jadi 3. Total adalah minus 1 dan 3. Total adalah 2. Sedangkan kalau saya nggak bayar dan tetangga saya bayar, di yang kiri bawah, maka saya untung 3 karena saya nggak mengeluarkan apa-apa, 0, tapi mendapat manfaat 3. Sedangkan tetangga saya, dia bayar 4, tapi menerima manfaat 3, jadi minus 1. Totalnya 2. Kalau dua-duanya nggak bayar, maka yang terjadi adalah sama-sama nggak bayar, sama-sama nggak terima manfaat, 0 ya kan. Jadi, titik optimal dari penyediaan barang publik ini adalah ketika salah satu bayar, tapi bukan dua-duanya bayar. Atau bagi seseorang akan optimal kalau orang lain yang bayar. Demikian. Ini menyebabkan penyediaan barang publik menjadi kurang kalau disediakan oleh sektor private-nya. Kita lihat bahwa memang free rider problem ini adalah masalah yang sangat besar ya di dalam perekonomian ya. Contoh adalah radio dan televisi ya, radio dan TV. Kita paling semua sudah sering nonton TV atau dengerin radio, tapi ada nggak dari kita yang bayar ya? Kan nggak ya. Ini berdasarkan penelitian ini ya, WNYC itu punya audiens besar 1 juta, tapi hanya 7,5% yang mensupport stasiun radio itu tadi. Sehingga kalau diserahkan pada sektor private, ya nggak ada orang yang membayar ya kan. TV nggak ada yang membayar, radio nggak ada yang membayar. Nah, pernah tuh di Inggris ada non-market solution ya, jadi di-charge untuk semua orang ya. Pokoknya yang punya TV itu harus bayar iuran TV. Di kita juga pernah di Indonesia ya, tahun 80-an ya. Jadi semua yang punya TV itu adalah wajib untuk membayar iuran TV. Ini di beberapa negara dilakukan seperti itu. Contoh yang lain adalah file sharing ya. Sekarang kan internet banyak ini ya, website-website yang menawarkan file sharing. Jadi biasanya orang itu hanya download, nggak mau upload ya. Nah, ini termasuk free rider itu. Atau ya ada di satu negara ya, di mana, di Perancis atau di mana itu, bahkan ada yang namanya layanan sepeda ya. Jadi kota menyediakan sepeda, ditaruh di dalam, ya di kota lah, di taman atau di mana, agar maksudnya orang bisa pakai sepedanya itu, kemudian ditaruh di situ, orang lain bisa pakai dan seterusnya. Tapi ternyata dalam 4 hari semua sepedanya hilang ya. Nah, ini adalah free rider beneran ya. Kalau di sini disebutnya seperti itu. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah free rider ini membuat private sector tidak bisa menyediakan barang publik? Ternyata enggak ya. Buktinya apa?
TV walaupun nggak bayar, ini banyak stasiun TV swasta ya. Jadi sektor swasta ini bisa punya mekanisme tertentu atau ya punya cara tertentu untuk bisa mengalahkan free rider ini ya, atau bisa menyediakan barang publik dengan mekanisme tertentu ya, misalkan dengan mengenakan biaya atau fee dan seterusnya ya, macam-macam ya. Ini akan kita lihat berikutnya. Salah satu contoh sukses dari penerapan fees ini adalah, atau ya retribusi ini adalah Business Improvement District ya di New York atau di New York Times Square. Jadi di daerah itu, daerah ini terkenal dengan daerah yang ini ya, yang kotor, berbahaya, ya banyak yang tidak menyenangkan ya, copet atau segala macam ya. Kemudian ada sebuah grup swasta atau suatu perusahaan swasta yang ingin membuat Business Improvement District ya, untuk membuat daerah itu menjadi lebih baik. Jadi apa yang harus dilakukan? Business Improvement District ini akan mewajibkan orang-orang di situ atau perusahaan-perusahaan yang ada di situ untuk membayar fee untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi, free rider problem tadi, biasanya, wah ini pasti akan gagal. Kenapa? Karena yang dibayangkan nggak ada orang atau perusahaan yang mau membayar fee ini karena mengharapkan orang lain yang akan bayar. Nah, ternyata yang terjadi ini berhasil ya. Ya peraturan di New York itu bisa mengizinkan orang untuk menarik fee bila disetujui oleh 60% dari membernya. Nah, ternyata banyak ya, kalau di catatan itu ada 80% lebih yang mau membayar. Sehingga walaupun tadinya ada masalah free rider yang dikhawatirkan, ternyata nggak terjadi nih. Ada keberhasilan di sana ya. Jadi kejahatan atau kriminalitas menurun, kemudian lebih bersih, lebih menarik, kemudian turis dan bisnis jadi booming, sehingga sangat menguntungkan bagi orang-orang yang ada di sana. Ini adalah salah satu contoh dari Business Improvement District yang sukses ya. Kejahatan menurun, lebih bersih daerahnya, lebih menarik, kemudian booming dari turis. Tapi ini sangat tergantung pada satu hal nih, bahwa membernya atau anggotanya mau untuk membayar fee tadi ya, mau membayar iuran. Kalau ini nggak berhasil, nggak ada yang mau bayar iuran, maka yang terjadi ya akan gagal ya. Sehingga free rider problem menjadi terjadi lagi ya. Pertanyaannya, kapan pasar bisa mengatasi masalah free rider problem ini? Jadi pasar bisa mengatasi masalah free rider problem ini kalau ada orang atau beberapa orang yang lebih memerlukan atau lebih perhatian atau lebih ingin ya dibanding orang yang lain. Misalkan ada tadi ya masalah kembang api tadi ya, ada Ben dan Jerry. Kembang apinya bisa dinikmati oleh semuanya nih, tapi Ben lebih pingin melihat kembang api daripada Jerry, sehingga Ben akan membeli lebih banyak kembang api, sehingga marginal rate of substitution dari Ben ini akan sama dengan, atau ya kira-kira sama dengan marginal rate of substitution dari Ben tambah Jerry ya, karena Ben lebih besar ya, sehingga efisiensi loss-nya atau efisiensinya berkurang, nggak terlalu banyak. Ya contohnya kita lihat aja sekarang nih ya, kita lihat kembang api itu mahal. Kalau kembang api itu bisa dinikmati banyak orang, ternyata banyak juga orang yang main kembang api sendiri ya, karena dia lebih suka kembang api dibanding orang lain. Nah, kalau kebanyakan dari kita biasanya lebih senang nonton aja ya, tapi kalau lihat di tahun baru atau ada perayaan-perayaan itu banyak orang yang main kembang api ya, karena mereka merasa lebih ingin untuk merasakan kembang api tadi ya, untuk menikmati kembang api atau menyaksikan kembang api tadi. Pasar juga akan bisa menyediakan barang publik jika orang bersifat altruistik ya. Apa itu altruistik? Ketika orang juga memperhatikan manfaat dan biaya ya dari orang lain ketika dia melakukan konsumsi ya. Jadi dia nggak hanya mempertimbangkan
manfaat dan biayanya dari dirinya sendiri, tapi juga memandang manfaat dan biaya dari orang lain. Ini banyak penelitian ya tentang hal ini ya, sehingga orang akan mengkonsumsi ya lebih dari dia sendiri ya, dia akan melihat juga manfaat dan biaya dari orang lain. Sehingga ini biasanya dinilai atau diukur sebagai sosial kapital. Apa itu sosial kapital? Nilai dari altruisme tadi ya, atau perilaku dari masyarakatnya. Hal yang lain adalah orang bisa merasa puas atau merasa senang, merasa bangga ketika berkontribusi untuk membuat barang publik atau berdonasi ya, melakukan amal. Ini kira-kira yang disebut dengan warm glow model ya, model di mana penyediaan barang publik ini dilakukan oleh orang-orang yang ini ya lebih perhatian kepada total barang publik itu dan juga kontribusi dari mereka. Ya, ini karena mereka mendapatkan kepuasan dari kontribusinya tadi ya. Ini sangat berbeda dengan altruisme. Juga opsi untuk menyediakan barang publik melalui pemerintah ya. Walaupun sudah disediakan oleh swasta, tapi biasanya sektor swasta ini kurang ya dalam penyediaannya. Karena nggak semua orang berkontribusi atau ya ikut patungan untuk membuat barang publik ini ya, untuk menyediakan barang publik. Walaupun semua orang punya manfaatnya. Sehingga pemerintah perlu barangkali untuk menyelesaikan masalah ini atau menyediakan barang publik pada level yang optimal. Tapi juga penyediaan dari pemerintah ini juga tidak sama sekali bebas dari masalah ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu contoh adalah penerapan user fee atau tarif tertentu untuk public goods, terutama yang excludable yang bisa dikecualikan atau yang disediakan oleh pemerintah. Tadi ketika ada user fee, maka yang pasti terjadi adalah jumlah penggunanya akan berkurang. Sehingga ketika jumlah penggunanya berkurang, maka akan ada loss value ya di segitiga putih itu. Sehingga user fee akan menyebabkan adanya debt with loss. Ketika pemerintah menyediakan barang publik, maka akan timbul respons dari masyarakat. Ada dua macam ya. Pertama crowding out, jadi ketika pemerintah menyediakan barang publik, masyarakat berhenti menyediakan atau menyediakan kurang ya, karena sudah ada dari pemerintah. Ada juga warm glow, ketika masyarakat itu hanya peduli pada jumlah yang dia sumbangkan atau jumlah yang dia buat, maka nggak peduli ketika pemerintah sudah menyediakan, mereka tetap akan menyediakan. Faktanya gimana? Faktanya bukti mix ya. Jadi tidak ada bukti bahwa terjadi crowding out secara penuh, tetapi tidak ada konsensus seberapa sih besarnya respon dari masyarakat ini terhadap intervensi dari pemerintah. Jadi tidak ada konsensus ya. Contoh pengukuran crowding out adalah seperti ini ya. Ada penelitian tentang kontribusi dari masyarakat bila pemerintah memberikan sumbangan ya. Ternyata di sini penelitiannya Kingman ya, ketika pemerintah meningkatkan $1 dana untuk radio publik ya, untuk publik radio, maka kontribusi dari masyarakat turun sebesar 13,5 sen ya kan. Nah, jadi ketika pemerintah memberikan $1, harusnya kalau crowding out penuh, maka berkurang $1 kan ya. Tapi ini ternyata nggak berkurang $1, hanya 13,5 sen. Tapi ini bisa juga terjadi bias ya, karena kemungkinan daerahnya berbeda-beda ya. Ada daerah yang penghasilannya tinggi, maka dia tetap nyumbang banyak. Atau ada orang yang punya taste ya, atau preferensi tertentu pada satu radio, ini bisa juga beda ya. Jadi biasnya ini bisa terjadi, sehingga ini tadi makanya hasilnya masih bisa diperdebatkan. Penelitian melalui eksperimen juga menghasilkan temuan yang barangkali lebih meyakinkan ya, karena di sini ada eksperimen dengan menggunakan token itu ya menentukan sesuatu lah kan ya. Jadi ketika orang
kenakan pajak $2 untuk public goods ini, maka yang terjadi adalah sumbangan dari orang-orang itu turun 1,43, jadi dari 2 turun ke 1,43 ya. Harusnya turunnya itu 2, tapi ternyata turunnya hanya 1,43, berarti ada warm glow effect ya. Tapi ini hanya terjadi di eksperimen di lab pada kondisi buatan. Ini gak jelas apakah ini juga terjadi pada dunia nyatanya. Ini masih didebatkan juga. Menyediakan barang publik secara optimal, kita harus tahu marginal rate of substitution dari masing-masing orang. Gimana tahunya ini? Nah, ini jadi masalah juga ya. Contohnya misalkan ada pembuatan jalan ya, pembangunan jalan raya antar kota, antar provinsi. Salah satu biayanya adalah upah ya kan ya. Nah, kalau nggak ada proyek ini, pembangunan jalan ini, maka yang terjadi bisa jadi salah satu atau ini ya separuh dari kerjanya itu menjadi pengangguran. Gimana cara ngitungnya ini? Bahwa ini tidak hanya bayar gaji, tapi juga memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang ya. Menilai manfaat dari pembangunan jalan itu pun juga ada kesulitan ya. Berapa nilai yang harus kita gunakan ketika ini ya ada penghematan waktu ya atau pengurangan kemacetan. Kemudian berapa yang harus kita berikan nilainya ketika ada jalan tersebut ini menjadi lebih aman sehingga mengurangi kecelakaan atau kematian. Nah, ini juga susah untuk dihitung ya. Ada 3 tantangan untuk pengukuran ini ya, preferensi dari public goods ini ya. Pertama, preference revelation. Jadi orang mungkin nggak mau menyatakan yang sebenarnya berapa nilai yang dia terima dari suatu barang publik. Karena kemungkinan takut kalau pemerintah akan mengharuskan mereka untuk membayar nilai sebesar itu ya. Jadi cenderung diturun-turunkan ya kan ya. Kemudian preference knowledge. Kalaupun dia ingin menyatakan yang sebenarnya, dia nggak tahu ya kan ya, seberapa sih nilainya ya. Nah, ini agak susah ya di dalam menentukan berapa angkanya ya. Mungkin orang juga nggak tahu berapa angkanya. Kemudian ketika sudah ada angkanya, gimana caranya melakukan agregasi ya? Dari ya kalau misalkan kota ribuan atau jutaan orang, gimana cara melakukan agregasinya? Dijumlah saja atau bagaimana? Nah, ini cara mengumpulkannya juga satu tantangan tersendiri. Intinya, penyediaan barang publik melalui mekanisme pasar ini akan terkendala karena apa? Karena sifatnya non-rival. Karena non-rival, jadi tidak kelihatan ini barangnya nggak habis ya, gampangnya gitu ya. Sehingga preferensinya tersembunyi. Kalau barang private itu barangnya habis, langsung bisa ketahuan. Oh, barang ini yang lebih disukai ya. Misalkan roti coklat, ada roti keju, ada roti kacang. Ketika roti coklat habis, oh ternyata roti coklat ini lebih banyak peminatnya. Nah, karena ini non-rival, tidak tahu kita mana yang lebih disukai orang. Kemudian non-excludable. Karena non-excludable tidak bisa dikecualikan, maka tidak ada insentif untuk bayar dengan kontribusi. Karena toh semua orang bisa mengkonsumsi, jadi bayar, nggak bayar sama aja gitu ya. Sehingga yang berikutnya adanya free rider tadi. Alternatif solusinya gimana? Pertama, dengan cara sumbangan sukarela, karena ada altruisme tadi ya. Ada altruisme, ada warm glow. Jadi, sumbangan sukarela itu bisa juga digunakan. Atau dicampur mix good-nya ya. Kalau ada barang publik bercampur dengan sifat-sifat barang private, maka bisa dicampur barangnya ya. Kemudian, bisa juga menggunakan fee ya untuk pemakainya. Kemudian yang terakhir adalah penyediaan oleh pemerintah. Jadi ada banyak cara ya untuk menyediakan barang publik ini agar mencapai jumlah yang optimal. Berdasarkan sifat dan karakteristik yang sudah kita diskusikan tadi, maka jelas di sini bahwa salah satu tugas utama dari pemerintah itu adalah untuk menyediakan barang publik. Oke. Kadang-kadang barang publik ini bisa disediakan oleh swasta memang, tetapi biasanya jumlahnya tidak optimal. Sehingga intervensi dari pemerintah ini akan bisa meningkatkan efisiensi dari barang publik ini. Nah, tetapi
kesuksesan penyediaan barang publik ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menghitung manfaat dan biaya dari barang publik tadi ya. Karena penghitungannya tadi susah ya. Kemudian tergantung juga dari kemampuan untuk melaksanakan rencana yang optimal ya. Demikian, mudah-mudahan barokah dan manfaat.